Di tengah pesatnya kemajuan teknologi global, tak sedikit kampus di Indonesia mengalami kesenjangan digital. Kampus-kampus ini masih harus melakukan proses administrasi, perkuliahan, hingga pelaporan dengan bertumpuk-tumpuk kertas, manual, dan sangat melelahkan. Dalam rangka mengatasi kesenjangan digital sekaligus mewujudkan SDM unggul Indonesia maju, Cevima hadir untuk mendigitalisasi dunia pendidikan tinggi. Melalui sistem akademik terintegrasi nomor 1 di Indonesia, Cevima Platform. Kini, di usianya yang ke-20 tahun, Cevima Platform telah digunakan lebih dari 950 kampus dan 3 juta mahasiswa di seluruh Indonesia, serta membantu memenuhi kebutuhan di perguruan tinggi. Cevima juga secara konsisten menyelenggarakan bimbingan teknis, webinar, serta eksekutif forum sebagai wadah para rektor, serta sivitas akademika untuk mendiskusikan strategi memajukan pendidikan Indonesia. Berikut pesan dan harapan atas diselenggarakannya eksekutif forum Cevima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kepada yang terhormat Ibu Himatul Aliyah Sarkasi, anggota Komisi Pendidikan DPRRI, kepada yang terhormat Bapak Dr. Mahir Bayasud, Ketua PRO Kedaerahan dan Dikbud-Ristek, dan kepada yang terhormat Profesor Renal Kasali selaku founder Rumah Kuba dan juga Guru Besar Universitas Indonesia. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara Eksekutif Forum Cevima yang kali ini mengambil tema strategi memimpin kampus yang berlandaskan Outcome Based Education atau OBE. Ya. Perkenalkan, nama saya adalah Sugianto Halim, CEO dari Cevima. Tadi sempat diintroduksi oleh Mbak Dina. Ya, Cevima adalah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang pendidikan, dan selama 2 dekade terakhir kita menyediakan solusi dan tentu juga layanan untuk menyelesaikan tantangan-tantangan dunia perguruan tinggi. Nah, saat ini telah kita dipercaya oleh 951 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Ya, kita punya kantor pusat di Surabaya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mampir ke Surabaya, monggo silahkan mampir ke kantor Cevima. Tidak ikut Bapak Ibu. Nah, sedikit saya ingin bercerita tentang kenapa sih ada Cevima dan kenapa selama 20 tahun ini Cevima tetap konsisten membantu perguruan tinggi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Ya, boleh di-next. Nah, ada beberapa masalah yang kita lihat selama ini dari perguruan tinggi. Fakta pertama, sebagai institusi pendidikan tinggi, banyak sekali compliance regulatory yang harus dipatuhi oleh masing-masing pengelola perguruan tinggi. Mulai dari pelaporan, kita bisa identifikasi dari predictive feeder 2015. Ya kan? Kemudian ada sistem, ada SINTA, ada akreditasi, ada banyak LAM. Karena dulu kan 1 BAN PT, sekarang ada BAN PT dan 6 LAM kalau nggak salah. Ya. Dan itu membuat kesulitan bagi perguruan-perguruan tinggi untuk mengembangkan sebuah tata kelola data dan informasi yang baik untuk menunjang berbagai macam kebutuhan data tersebut. Yang sistemnya terpusat dan pengumpulan datanya bisa menggunakan sheet, Google Sheet atau Excel, upload ya, atau menggunakan aplikasi yang dikeluarkan oleh pihak kementerian. Apalagi bagi kampus-kampus yang ada di 2 kementerian dan Kemdikbud dan Kemenak atau Kementan dan Kemdikbud itu tuh dari 2 kali dong ya pengumpulan datanya. Nah, itu kalau bicara tentang pengelola universitas. Belum kita bicara tentang Bapak Ibu tenaga pendidik atau dosen. Waduh, kebetulan di Cevima ada sekitar belasan dosen yang juga ikut turut bekerja bersama kami melalui skema dosen magang industri yang menunjang PKU 3 kalau masalah dosen berkegiatan di luar kampus. Dan karena kita sama penduduknya itu ya nggak ada duduk khusus bagi pimpinan dan di Bapak Ibu dosen, semuanya kumpul di sebuah meja. Kita sempat mendengarkan satu kali
Pak, dari ini seorang dosen di perguruan tinggi negeri yang sudah 30 tahun ngajar. Saya kemarin lembur 4 hari. Nah itu, yang ini dokumen untuk PAK ya, kenaikan pangkat ya, supaya datanya pas nih. Waduh, Pak, itu apa ya? Saya boleh datang hard copy mulai dari 4 tahun atau berapa tahun yang lalu hanya untuk bisa memenuhi kewajiban akademik. Dosen rendahnya nimpalin, kalau saya enak dulu. Di kampus saya semuanya sudah pakai sistem, tinggal klik aja, tekniknya kerja, sudah saya apa-apain. Tapi bu, istri saya sama kayak itu. Jam 2 malam, lembur nyiapin data, sudah 2 hari. Sampai mungkin pergi sebenarnya kurang fit. Oh, saya tidak ada perbedaan di sini antara bapak ibu dosen yang belum pakai sistem di kampusnya masih manual, butuh waktu 4 hari. Bayangkan, 4 hari itu dimanfaatkan untuk menjalankan dharma mereka ya, pendidikan pengajaran itu sudah di 1 meter mungkin. Ya, tapi habis karena beban administrasi yang luar biasa bagi seorang dosen di Indonesia sekarang. Belum lagi ada perubahan peraturan yang baru. Dan ini yang mendasari kenapa saya ada dan masih ada sampai sekarang. Gitu. Problem-problem yang dialami oleh kampus, Bapak Ibu dosen, itu kita dengarkan dan bagaimana kita bisa mencarikan solusi dari problem-problem melalui bantuan teknologi. Jadi gimana caranya Bapak Ibu dosen tidak harus ikut berkali-kali di sistem, di aplikasi yang ada di kampus, dan mungkin ada permintaan data dari berbagai macam government agency gitu ya, kementerian atau pemerintah, itu tetap bisa disuplai dari satu sumber data yang sama. Itu. Maaf. Fakta kedua yang kita lihat adalah di Indonesia ini jumlah perguruan tingginya itu paling banyak, Bapak Ibu, 4.500 juta hanya kalah dari India. Ya, dari jumlah perguruan tingginya, tapi ternyata dari 4.500 ini negeri hanya 184, 4.000 sisanya adalah swasta, dan dari yang swasta tadi 70% atau 3.000 adalah kampus kecil dan menengah. Dan mereka ini punya banyak keterbatasan dari sisi penyediaan infrastruktur IT, dari sisi SDM-nya, apalagi dari sisi funding. Ada satu lagi, knowledge. Ini juga kita lihat mengemuka problem bahwa tidak semua kampus sharing knowledge-nya itu merata. Konsep-konsep baru yang mungkin kita udah familiar seperti KU, OBE, LPL itu banyak juga pengelola kampus di daerah yang belum tahu, belum paham, atau sekedar tahu tapi belum bisa mengimplementasikannya. Jadi menjadi tantangan ya, karena semuanya harus comply dengan sebuah standar yang sama. Nah, ini merupakan salah satu misi Sekima, bagaimana kita bisa mewujudkan transformasi digital yang nantinya bisa membantu semua kampus-kampus, terutama yang kampus menengah dan kecil, untuk bisa meningkatkan kualitas tata kelola sistem mereka, kualitas tata kelola manajemen mereka, ya, sehingga sebenarnya memberikan chance mereka untuk bersaing, chance mereka untuk meningkatkan kualitas outcome dan output lulusan mereka, gitu, dengan bantuan tentunya teknologi. Nah, ini fakta kedua ya, mengapa Sekima ada. Ya. Nah, kalau kita bicara di Jawa, tentu infrastruktur itu ya sudah lumayan banyak tersedia ya, jaringan listrik, internet, 24 jam kita dengan mudahnya mendapatkan yang seperti itu. Tapi kalau kita bicara kampus-kampus yang ada di luar Jawa, problem-problem infrastruktur jadi mengemuka. Ya, kita pernah mengembangkan sebuah modul ujian proctoring ya, artinya mahasiswanya bisa melakukan ujian secara online dan kamera smartphone-nya akan nyala untuk memonitor pergerakan wajah dari yang bersangkutan. Itu kan canggih, tapi ternyata nggak bisa diimplementasi. Karena mahasiswa tidak semua punya smartphone yang tahan 2 jam kameranya nyala. Belum lagi paketan data yang cukup untuk mengirimkan data
feed image-nya ke server untuk melihat kecurangan yang terjadi. Jadi ini yang kita sempat alami. Jadi ada gap-nya antara universitas satu dengan yang lain, dari ketersediaan infrastruktur, dari SDM, dan dari perangkat-perangkat penunjang lain. Jadi nggak bisa kita implement teknologi-teknologi yang advance pada memang kampus-kampus yang belum prepare, baik dari sisi literasi dari tenaga pendidiknya terhadap teknologi, dan juga dari adopsi sistem oleh mahasiswa dan sivitas akademika kampus yang lain. Nah ini kenapa kita konsisten terus mengembangkan solusi bagi kampus-kampus yang ada di Indonesia. Oke, lanjut. Nah, fakta ketiganya kita juga melihat bahwa saat ini komersialisasi pendidikan itu berdampak buruk dari banyaknya jumlah lulusan, ya. Tapi perusahaan di sisi lain juga kesulitan dalam melakukan rekrutmen talent-talent yang sesuai dengan kompetensi mereka. Sehingga selaku perusahaan teknologi kita membutuhkan supply talent yang konsisten setiap bulan. Setiap bulan habis kita terima membutuhkan sekitar 10 personel tambahan. Nah, kalau 10 tahun yang lalu kita interview 10 orang, mungkin 2 orang akan terima. Tapi hari ini kalau kita pasang job posting di job portal gitu ya, yang masuk itu ribuan, bahkan untuk satu posisi bisa 2.000 pelamar. Yang diterima ternyata sama, cuma 2 orang. Rasio dari pelamar menjadi karyawan itu less than 1%. Ini apa yang terjadi? Gitu. Kita sempat frustasi juga 5 tahun yang lalu kita menghadapi masalah ini, tapi ke titik ini gimana kita bisa berkembang sebagai perusahaan teknologi kalau supply talentnya nggak bisa memenuhi kebutuhannya. Dan bahkan dari data Kemenaker ya kalau nggak salah 56% perusahaan mengeluhkan hal yang sama, kesulitan untuk mendapatkan talent yang kompeten. Nah ini membuktikan bahwa mungkin triple hiring yang harus terjadi adalah government, institusi pendidikan, dan itu terjadi dengan baik. Banyak pengangguran, angka pengangguran kalau nggak salah sekarang 5%-an ya Pak ya dari jumlah angkatan kerja, angka pengangguran bukan, dan itu kalau number mungkin sekitar 8 jutaan ya total ya lulusan sarjana, diploma dan SMA. Nah, gimana cara kita bisa mensolusikan hal ini? Dan salah satunya mendasari kita melakukan kegiatan yang ini yaitu bagaimana strategi para pimpinan kampus untuk mengadopsi konsep outcome based education yang pada intinya nanti akan bisa menunjang learning outcome bagi lulusan-lulusan yang ada, dan bagaimana melakukan siklus PDCA, time to take action. Jadi bagaimana menyusun kurikulum berbasis OBE, bagaimana membuat profil lulusan dan capaian pembelajarannya sehingga nanti bisa diterapkan dalam masing-masing mata kuliah dan capaian mata kuliah. Kemudian nanti tentu bagaimana mekanisme evaluasi, monitoring, ya itu juga kita sediakan agar tidak kesulitan dalam memonitor atau mengatur hasil pelaksanaannya. Oke, nah nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya di sesinya pakar UGE jam 1-an ya mungkin ya. Oke, next. Jadi contohnya ya, jadi dengan Savima platform yang kita kembangkan, Bapak Ibu bisa dengan mudah memappingkan antara CPL dengan mata kuliah mata kerja. Jadi hanya perlu dilakukan sekali aja pada waktu kurikulum itu dibentuk ya. Dan proses transisinya juga nggak akan signifikan langsung ya, maksudnya nggak akan semua prodi tidak ke UGI, mungkin perlu bertahap. Mana prodi-prodi yang sudah siap, nah itu bisa dicobakan mendapatkan outcome based education, termasuk dari penilaiannya juga. Kalau sekedar nilai final ya untuk mata kuliah sekarang harus dibuat per bobotnya per CPL yang ada. Lanjut. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan pelaksanaan dari proses pengajaran ini dengan efektif. Kita perlu sebuah sistem yang bisa memonitor ya, engagement dari para mahasiswa ini, karena kan studi center learning. Artinya bagaimana kita bisa
menjadi fasilitator bagi mereka untuk bisa berkolaborasi. Dan kita telah mengembangkan juga platform yang nantinya bisa membantu Bapak Ibu dalam memilih perkuliahan hybrid. Jadi pertemuan pertama, kedua bisa offline, pertemuan ketiga bisa online, 4 bisa balik offline lagi. Tapi kita tetap bisa mendapatkan bagaimana engagement setiap peserta di kelas kita, ya, dan kita bisa pantau dalam sebuah dashboard. Pertemuan pertama seperti apa engagementnya, kedua seperti apa materinya, berapa yang pasien telah download, berapa yang pasien telah membaca materi atau melihat video yang telah di-share dalam bentuk analytical seperti ini. Jadi yang lagi direpotkan untuk melakukan assessment yang manual. Oke, nah ini adalah output yang nanti bisa kita tampilkan ya. Jadi selain transkrip nilai, kita juga bisa menampilkan transkrip hasil OBE mahasiswa atau istilahnya CPL-nya. Jadi ini contoh 2 orang mahasiswa yang sama, punya IPK yang sama, tapi CPL-nya berbeda. Ya, dan ketika ini nanti dilihat oleh industri, mereka bisa mengetahui bahwa ternyata saya membutuhkan lulusan yang lebih fokus ke leadership. Mereka bisa lihat CPL mana yang terkait dengan leadership dari profil lulusan prodi tersebut. Dan menurut itu bagi saya, industri kalau saya bisa dapat ini wah enak. Jadi ketika melakukan sortir dalam 2000 tadi, saya lihat saja CPL-nya seperti apa mana yang saya butuhkan. Jadi dibanding hanya sekedar ijazah, hasil, dan foto, dan CV. Cuma gitu doang, kalau flashback gitu ya. Nah, ini jadi bagaimana kita bisa membantu kampus permudah ya, proses implementasi dari outcome-based education. Selanjutnya, dan tentu kita perlu memonitor. Ya, kita juga menyediakan research studi yang intinya membantu bidang satu ya dalam melakukan pengukuran outcome pembelajaran yang dampaknya luar biasa untuk akreditasi. Jadi kelompok yang selama ini disebar ke alumni kita digitalisasi, jadi mereka nggak lagi repot ya. Jadi cukup dengan handphone mereka dapat WA dari pendampingan mutu, ini ada formulir studi, silahkan diisi dan isinya juga mudah, cepat, 5 menit juga bisa selesai dan hasilnya bisa langsung kita pantau dalam bentuk dashboard. Mohon maaf, ini agak kurang kelihatan ya, pakai mereka sesuai bidang kerja, waktu tunggu, dan ini juga sudah kita sesuaikan dengan regulasi yang ada. Jadi kalau dilihat ada sekitar 11 jenis form research studi. Dari Kemdikbud ada, dari BAN juga ada, dari masing-masing LAM juga ada, LAM member, dan itu kita buat jadi satu, kita mengumpul pertanyaan, dan itu bisa langsung gunakan di sini dan bisa mendapatkan hasilnya. Dan tidak berhenti sampai sana. Kita pun juga memikirkan bagaimana fresh grad yang ada di kampus maupun kampus ini bisa dengan mudah kita linkkan dengan industri. Jadi saya kira juga bangun namanya platform career link. Jadi bayangannya kayak kalau Bapak Ibu pernah pakai LinkedIn, ya. Nah ini kita buat versi untuk fresh grade-nya. Jadi lulusan dari kampus bisa langsung masuk ke platform ini dan bisa melihat lowongan pekerjaan yang dibuka oleh para industri. Nah ini adalah salah satu cara kita mengajak industri untuk tidak hanya sekedar share lowongan, tapi juga ikut membuka, ikut berpartisipasi, ya, membuka lowongan magang, menjadi pengajar di sebuah prodi, gitu. Karena kalau mereka hanya inginnya cuma dapat hasilnya saja, ya nggak akan jalan kolaborasinya. Mereka harus mau juga untuk contribute, ya, terhadap talent yang mereka butuhkan, atau mungkin bahkan meramu kurikulum yang memang dibutuhkan oleh segmen-segmen industri ini. Jadi dengan segmen seperti kita, kita adalah education teknologi, kan? Tentunya fokusnya ke teknologi pendidikan. Nah, kita tentu perlu lulusan-lulusan yang paham tentang konsep product management, ya, konsep dasar terkait dengan cloud computing. Nah, itu yang kita
kita inginkan. Nah, itu kan bisa dikerjasamakan dengan para prodi yang ada di kampus, seperti Infactory atau beberapa jenis program-program kerjasama yang lain. Ya. Jadi basically ini akan membantu para lulusan untuk bisa membuat portofolio yang lebih lengkap, ya, dan menyajikan ke industri ya kompetensi-kompetensi yang mereka butuhkan. Nah, lanjut. Jadi itu yang kita rangkai dalam yang kita namakan sebuah Savima Educational Platform for University. Jadi basically ini semacam ERP ya bagi kampus, dan seperti yang tadi Mbak Dina sampaikan, mulai dari dulu calon mahasiswa kita juga bantu mereka untuk menentukan jurusan mana yang cocok. Kalau kamu kuliah di jurusan ini nanti bisa jadi apa, skill apa yang akan kamu perlu kuasai untuk bisa lulus di sebuah prodi, sampai ke aplikasi CRM. Ini tentu bagi kampus-kampus swasta mungkin ya, yang juga perlu digital marketing untuk men-tracking kegiatan-kegiatan promosi, marketing, lead scoring, ya, agar calon mahasiswa bisa lebih mudah mendaftar dan menjadi mahasiswa di kampus-kampusnya. Dan ternyata kita sadar bahwa aplikasi saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Ya, ada human-nya juga harus siap, dan knowledge-nya pun juga harus tersedia. Makanya Executive Forum ini adalah salah satu cara bagaimana kita bisa mewadahi sharing knowledge dari pakar-pakar yang ada dalam sumber dan juga dari sesama kampus, agar Bapak bisa saling berbagi tips dan strategi bagaimana mengelola kampus atau mengoptimalkan penerimaan mahasiswa dengan lebih baik lagi. Jadi kita support dari sisi teknologinya, dan best practice dan lainnya akan kita dapatkan dari forum-forum semacam ini. Itu kira-kira. Nah, lanjut. Nah, itu aja sedikit sambutan dari saya, dan semoga di acara eksekutif forum kali ini benar-benar bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu ya, apakah itu best practice, apakah strategi, apakah informasi insight-insight yang berharga untuk bisa diterapkan di kampus Bapak Ibu sekalian. Wah, luar biasa, saya bahagia sekali karena kita di luar ini ada ratusan ya pimpinan perguruan tinggi yang hadir, orang-orang pintar dan expert semua. Ya, nah jadi nanti akan ada narasumber-narasumber yang sangat kompeten, ada Bapak Mahir, ada Bu Alia, dan Prof. yang akan berbagi bersama kita, dan Bapak Ibu juga bisa menyampaikan ya saran atau masukan-masukan atau sekedar ingin berbagi tentang strategi yang telah diterapkan di kampus mereka. Terima kasih. Dengan ini kita resmi buka Eksekutif Forum Savima Strategi Sukses Memimpin Kampus Berbasiskan On-Campus Education. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Savima, educational platform for universities.